writing a news item and being a good journalist. Kalau kemarin kita sudah mengumpulkan, kalian semua sudah mengumpulkan materi dari newspaper atau dari manapun itu sumbernya, tapi saya cukup senang karena kalian merespon tugas ini, walaupun hanya ada satu yang benar. Nah, ini Mbak Mu'alimatu Azara dari 12 IPA 2. Alhamdulillah. Menulis sendiri. Sedangkan itu yang menjadi tugas, itulah yang saya minta, bukan mengambil materi dari luar. Mungkin saya pikir karena hampir semuanya berarti ini salah paham karena tidak tahu tugasnya harus menulis atau mengumpulkan berita, kan gitu kan. Nah, kemudian sekarang kalau sudah tahu bahwa tugasnya adalah menulis, mari kita mengikuti langkah-langkah menulis news item text. Ya, ketika kita ingin menulis news item text, ada 4 langkah utama yang perlu kalian ikuti. Pertama, gathering information by conducting an interview and find some information. Tentu saja kita harus mencari data-data yang kita butuhkan. Ketika kita memperoleh data-data yang kita butuhkan, baru kita tahu bahwa kita juga harus mengeluarkan data kita ini dengan sumber berita untuk meyakinkan bahwa berita ini benar adanya, valid adanya, bukan hoax, bukan palsu, berita palsu misalnya ya. Jadi data-data ini diperkuat dengan source, bukan source yang saya maksud itu bukan sumber berita. Jadi kalian menulis source misalnya HTTP sekian atau Jakarta Post atau CNN antara, bukan itu. Yang disebut dengan source di sini adalah orang yang kita mintai keterangannya tentang berita yang kita buat. Jadi dia terlibat dalam pembuatan berita kita. Gitu ya. Kemudian ini Mbak Dea bersama saya. Halo Mbak Dea. Ya, ya. Saya harap semua mengikuti dengan baik. Kemudian langkah kedua setelah kita memperoleh data, yaitu put the data gathered yang diperoleh in the form of suitable for the magazine or newspaper or others. Jadi kalau kita membuat itu di berita itu kita buat di sosmed, ya dibuat sesuai dengan bahasa sosmed. Tapi kalau kita membuatnya ini standar di bahasa koran, maka bahasa koran adalah bahasa formal. Jadi put the data, formnya, lihat formnya apa. Oh koran, oh majalah, oh ini masih yang tertulis dulu ya, bukan yang diberitakan. Saya berbicara tentang data yang ditulis terlebih dahulu. Kemudian setelah ini kita formkan, baru kita melakukan editorial. Kita cek konten kita cek isi berita kita sudah benarkah, sudah sesuaikah, sudah runtutkah, sumber-sumber berita yang kita pakai itu sudah sesuai. Kalau kita memakai sumber berita dan kita wawancarai, tentu anak-anakku jangan lupa bahwa bahasanya yang disampaikan oleh sumber berita kita itu harus kita rubah nantinya. Kalau tidak dalam tanda petik, ya, tidak kita hadirkan dalam tanda petik, berarti itu harus dirubah dari direct, bahasa langsung, menjadi bahasa indirect, bahasa yang tidak langsung. Kalian sudah mendapatkan materi ini bahkan lebih dari 1 bulan yang lalu tentang direct indirect. Kalau itu yang dia sampaikan itu pakai present, maka kita akan merubahnya ke dalam bentuk past tense, ya kan? Kalau dia mengatakan tentang yesterday I was in this market, maka kita akan merubahnya dalam bentuk indirect. She said that, kata beliau yang berbicara itu, she had been in the market. Maka kita rubah kalimat langsung menjadi tak langsung, dari bentuk past tense menjadi bentuk past perfect. Begitu kan? Nah, kemudian
Setelah kita melakukan editorial, cek lagi unsur kebahasaan dan gramatikal aspeknya. Oh, ini harusnya kita pakai past tense karena sudah berlalu. Gantilah kata kerja yang kita gunakan menjadi bentuk past tense. Oh, ini past continuous karena dilakukan pada saat yang sudah berlalu tetapi sedang dilakukan. Oh, ini harusnya bentuk present perfect. Maka itu dicek ulang. Baru kemudian kita membuat tambahan berita agar berita itu menjadi sempurna. Jadi we write the elaboration to make apa namanya? Kita punya main event tadi menjadi materi yang terelaborasi atau komplit. Ada faktor siapanya, who dalam berita ini, siapa yang kita berikan, apa yang kita beritakan, when, di mana kejadiannya, ya kan? Kemudian where, kapan itu terjadi. Ini kan tentu harus berita-berita yang update, ya enggak? Karena kita menulis news item. News item itu yang update, yang penting, bukan yang tidak penting yang diberitakan. Kemudian baru nanti ada unsur bagaimana, how it happens, bagaimana sih kronologis kejadiannya. Ya, jadi semua unsur 5W1H, when, ya, sorry, kita mulai dengan apa dulu ya, what dulu, kemudian kapan kejadiannya, when, di mana kejadiannya, where, kemudian how, bagaimana kejadiannya, kronologiknya, kemudian ada why, mengapa itu terjadi, semua itu kita tuangkan dalam tulisan kita. Kan begitu, ya kan? Jadi bukan kalian mengambil berita kemudian kalian mengirimkannya kepada saya. Why actually you have already known that. Itu sudah kalian sudah pasti tahu, hanya saja kalian membuatnya jauh lebih dekat ke kehidupan kalian. It's okay, no problem. Now let's kita mencoba menulis lah. Dengan berita yang sudah kalian tuangkan, itu berarti kalian sudah paham. Oh, harus begini. Oh, harus begitu. Terus judul-judul yang mungkin kira-kira di sekitar kita apa yang dekat dengan kita, ya kan? Apa sih yang close to your life? Coba silahkan dibuka salah seorang ini. Ada Mas Akbar. Mana Mas Akbar? Atau Mas Afif Abdurrahman. Mana lagi yang lain? Mbak Dea, mana? Mas Anam, mana? Yang dekat dengan kehidupan Mas Anam apa? For example, karena Mas Anam ini pebisnis ya, orang tuanya juga berbisnis di samping bekerja di dinas kesehatan. Orang tuanya Mas Anam ini juga berbisnis Habatus Sauda. Jadi kalau itu diangkat sebagai berita, mengapa tidak? It's good to inform people bahwa bisnis ini ternyata tidak hanya bisa dilakukan oleh orang tua, tapi anak muda seperti kita juga bisa melakukannya because of the online media. Kan gitu misalnya ya. Mana Mas Anam, silakan berbicara Mas Anam. Iya, Miss. Ya, apakah itu mungkin berita itu dibuat? Bisa jadi. Ya, kalau bukan itu kira-kira apa? Mungkin yang di sekitar tapi yang lagi apa ya? Yang lagi diperbincangkan gitu nggak, Miss? Oh boleh, ya good, itu update. Nah, tapi kalau misalnya itu yang lagi diperbincangkan, tentu saja Mas Anam harus memikirkan siapakah sumber berita yang akan saya pakai untuk menguatkan berita saya. Bahwa berita saya ini bukan berita palsu. Ada orang yang menjadi witness, ada orang yang menjadi eviden, ada yang disebutkan itu sesuai dengan berita kita. Nah, itu jangan lupa. Kalau orang terdekat kita adalah ayah kita atau ibu kita, kebetulan why not? Mengapa tidak? Teman-teman kita yang dekat, why not? Tapi tentu saja kalian sekarang kan sedang membatasi diri untuk tidak bertemu dengan orang-orang banyak, right? Ya. Oke, ada Mbak Senja bersama saya. Mbak Senja sendiri biasanya ini nilainya 90, 100, 90, 100. Tapi kemarin juga salah paham mungkin, karena yang saya tulis right, ternyata yang ditulis juga, yang dikirimkan kepada saya juga bersumber dari media massa. Mengapa ini Mbak Senja? Coba boleh diceritakan ke saya. Halo Mbak Senja.
Senja ada bersama kita? Iya, Miss. Ya. Kenapa Mbak Senja ada misunderstanding? Why? Kemarin soalnya mungkin perintahnya yang kurang jelas, terus kita juga jadinya salah paham. Oh, kenapa tidak bertanya pada saya? Karena di situnya tulisnya write the news, bukan submit the news. Jadi saya paham kalian banyak sekali tugas ya. Mungkin salah satu aspek yang lainnya adalah banyak, dan yang masuk subuh tadi juga banyak. Jadi bukan dikerjakan di seminggu sebelumnya ketika the order is coming, sehingga gitu. Oh, iki kudune ini tanya sama teman bilang diiyakan, langsung di share. Saya seperti itu. Jadi apa namanya, kata write itu tentu saja tidak sama dengan kata submit the material. Kan gitu, the material, the news misalnya. Itu kan news jadi toh. Ya, ini bukan artinya kalau yang biasanya saja paham menjadi salah, itu berarti memang oke lah, bolehlah. Saya mungkin kurang mempertegas lagi, tetapi anything that you don't know, I really hope, I do hope that you are communicatively ask the question to me. Okay? Well, actually terima kasih Mbak Senja. Ada yang lain yang ingin memberikan alasan mengapa sih saya kok nggak paham, itu kenapa? Kalau mau berbicara silakan di unmute. Ada Mbak Yunita Permatasari bersama saya juga. Mana Mbak Yunita? Mas Satria juga hadir. Pak Punto, ini nanti kita foto ya, biar jadi dokumentasi bahwa anak-anak sudah bersama saya, nggih. Iya, siap. Ya. Oke, tapi suaranya juga nggak kedengeran, ini nggak tahu kenapa, why ya, suaranya jadi menghilang aja. Nah, coba dilihat. Saya lanjutkan. Kemudian, selain things that close to your life, maybe you can see untuk Mas Ana memilih untuk things that popular in my neighborhood. Jadi apa sih yang populer di sekitar kita? Mungkin penanganan COVID yang sangat strict. Jadi kita bisa tuliskan itu ya. How people surround me anticipate the COVID-19. How is the protocol COVID conduct in my dusun, or my kampung, or my village, or my neighborhood, misalnya. Silakan. Nah, kemudian ketika sudah bilang how, bagaimana, tentu itu urusannya dengan bagaimana, kronologinya apa. Kemudian kalau kita mau tahu kenapa ini diberlakukan, you ask the person who has the authority on that. Tanya pada siapa yang membuat protokol itu. Atau kalau nggak, oh ini orangnya nggak mungkin dihubungi, ya tanyalah komentar masyarakat yang melakukannya. Mengapa mereka patuhi itu? Tentu karena mereka sama-sama admitting that this is important. Okay, and then after that, things people surrounding you experiencing. Ada orang yang melakukan sesuatu dan di sekitar kita dan kita anggap ini sangat menarik, sehingga kemudian kita angkatlah itu menjadi sebuah berita. Nah, misalnya apa? Misalnya di sekitar kita atau tetangga kita itu biasanya bisnisnya luar biasa hebat, tetapi kali ini karena COVID, kemudian mereka banting setir harus menjual masker, for example. Tapi dia pinter, maskernya dibuat lucu. So, ini mask are sold by my neighbor, the other people next to me, to improve their financial income.
Misalnya begitu judulnya. Nah, itu kan jadi newsworthy event yang kemudian bisa kita kembangkan. Ya, right. Nah, last but not least, akhirnya hal yang lain yang bisa saya sampaikan, jangan lupa write and online. Nggak bisa kita ujuk-ujuk berada di depan kertas kemudian menulis dari A sampai Z tanpa membuat outline. Itu tidak mungkin. Karena berita ini harus runtut, harus benar, tidak ada hoax-nya. Kemudian juga data-data disesuaikan dengan waktu yang ada. Okay? And then review your research. Di-review, diambil data kebenarannya. Write briefly for the following section. Ya. Section briefly, apa-apa yang kemudian kita kumpulkan tadi, kita review kembali, kita tulis kembali di dalam bentuk lebih jelas. Oke? Ya. Sampai di sini saya menunggu pertanyaan. Silakan. Dari 12 IPA 1 terlebih dahulu, silakan. Masih ada 9 menit waktunya, silakan. Ini sudah ada 30 partisipan, tapi tidak ada yang mau berbicara ini what happened. Mengapa? Tapi nanti kalau saya pergi semua pada ngobrol, ya kan? Ya, kita sambil menunggu 11 IPA 1 berbicara, 12 IPA 2, silakan. Ya, dibuka, di-unmute saja kalau mau berbicara, kemudian videonya dibuka juga. Monggo. I don't think that what I say could make you understand 100%. So why I ask the operator from Mantiga to help me, to support me, to make this Zoom meeting. Jadi jangan disia-siakan, Zoom ini berbayar. Dan kalian juga telah mengeluarkan uang untuk membeli pulsa, untuk mengikutinya, jadi jangan diam saja. Silahkan. Mas Satria, ini saya kangen suaranya, monggo. Mana Mas Satria? Pagi, Miss. Ya, halo, happy morning Mas Satria. Sudah kumpulkan tugas? Kok saya belum baca ya? Dari Mas Satria sudah mungkin ya? Sudah, Oh ya, sudah saya list. Ya, sudah saya list. Sudah masuk ke dalam list saya, Mas Satria. Nah, problemnya apa ini Mas Satria? Kalau misalkan berita yang dikumpulkan itu ternyata harus saya sendiri yang menulis. Mas Satria harus membuat sendiri. Itu kira-kira masalah yang akan dihadapi apa? Kalau itu kebetulan kan itu file, Miss. Terus saya ketik sendiri. Itu kejadiannya itu baru-baru di sekitar saya, Miss. Itu kecelakaan yang kebetulan saya sendiri itu saksi matanya, Miss. Saksi matanya. Oh, really? Oh iya, iya. Berarti witness-nya sendiri, tetapi tidak ada orang yang dijadikan source sebagai pendukung. Iya, kalau itu karena saya saksi matanya sendiri, jadi saya mengungkapkan pendapatnya sendiri. Oh gitu, ya. Nah kalau kita sendiri yang menulis, Mas Satria, ini menjadi catatan saya. Tentu saja yang saya maksud dengan source di sana bukan beritanya ya, tetapi bukan beritanya. Artinya ini banyak berita lokal yang bagus-bagus saya lihat di daerah kita masing-masing, di regions kita masing-masing. Berarti kan kalian sudah berusaha juga memindahkan data ini dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ya. But actually, yang saya inginkan adalah tulisan tangan kalian. Karena kalau tulisan ini hampir rata-rata 80% grammatically benar. Padahal kalau menulis sendiri nggak gampang.
You need to write betul-betul, dan pasti saya menemukan kesalahan, saya juga sendiri belajar. Nah, jadi Mas Satria, it's good. Kalau itu benar seperti itu, silahkan dihadirkan kembali. Nanti kita masih punya waktu 5 hari untuk kemudian mengumpulkan kembali, mengumpulkan ulang. Mengapa kok saya tidak menilai? Karena saya memang belum menemukan apa namanya, yang saya anggap ini original pekerjaan sendiri ya. Kecuali punya yang saya sebutkan tadi Mbak Zara, itu yang tulisan sendiri dan langsung saya return. Nah, jadi Mas Satria, itu boleh dihadirkan kembali, hanya saja cobalah cari source yang kira-kira bisa memberikan komentar terhadap berita yang Mas Satria buat. Do you get what I mean? Terus Miss. Yes. Jadi itu boleh dihadirkan kembali, nggak masalah. Tapi jangan ambil, jangan mengetik ulang. Artinya cobalah pakai bahasanya Mas Satria sendiri. Bisa ya? Ya, oke, good, thank you. Satria saya sudah catat. Ya, next. Saya ke IPA 1 ini nggak ada suaranya ini. Mana? Mas Alwan mana? Mas Alwan tidak ada. Mbak Sinta. Sorry, IPA 2. Mbak Sinta di mana? Mbak Amalina kebetulan sedang unmute, silakan. Nah, begini nih. Kalau diminta bicara pasti nggak mau bicara, tapi nanti nggak tahu, nggak paham. Iya, Pak Punto. Silakan Pak Punto, waktu kita sudah hampir habis. Saya sudah ambil di page 1. Silakan dibuka semuanya videonya supaya Pak Punto bisa memfoto kita ya. Ya, ada Mbak Andin Wiranti, halo. Mbak Mutia dibuka, Mbak Mutia. Mas Afif Abdurrahman. Ya, ini punya Lenovo Pro, ini punya siapa? Saya nggak tahu karena tidak ada namanya. Seperti Mas Firji, bukan? Iya. Oh iya betul. Nah gitu, nanti diganti ya. Kemudian tulisan-tulisan yang dikirimkan ke saya dengan di Google Meet itu tolong pakai nama asli karena saya tidak paham. Saya 1, 2, 3, 23, 45 SICK, wah saya nggak paham. Jadi tolong ditulis pakai nama asli. Mas Abdurrahman, apa kabar? Mas Afif? Ya, baru bangun ya? Ya, oke. Pak Punto, halo. Ya, Bu. Ya, ini laman 1. Silakan kita difoto senyum semua ya. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, oke. Oke, sudah. Alhamdulillah, ya oke. Terima kasih untuk kebersamaan kalian bersama saya. Walaupun saya masih agak kecewa ini, mengapa tidak ada yang bertanya. Masih ada waktu berapa menit Pak Punto? Ada 2 menit. Ya, 2 menit saya masih tunggu pertanyaan. Atau masukkanlah, silakan. Siapa tahu kalian punya pengalaman lucu yang ingin kalian bagikan pada saya. Wah, jiwa itu. Wah, Sherman ikut-ikut. Dewan gua, coy. Ya. Mbak Zahra, mana Mbak Zahra Shizuka? Nah, ini kalau pas saya panggil nggak ada, kemungkinan besar sedang lari ke dapur sebentar ya. Minum lah, kira nggak tahu. Ayo, aku di belakang kamu dulu. Go, nggak muat. Kemudian ada, nah ini Mbak JZ, mana Mbak JZ kok tidak hadir bersama kita? Ada Pak Heri Pasa ya? Halo Pak Heri.
Ya, 1 menit sudah berlalu. Saya mau tanya, saya mau minta kalian bertanya. Bertanya loh, bukan menjawab. Bertanya kalau nggak ada bahan tambahan sama aja, Miss. Adakah dari materi saya yang masih belum dipahami? Karena minggu depan kalian menghadirkan tulisan tangan kalian sendiri. Beuh. Ah,